Lanjut multi description untuk apa namanya untuk X-Gen-nya. Oke ya kan karakternya kayaknya memungkinkan untuk ini beberapa ini udah kelihatan tapi biarin aja dulu, mudah-mudahan nggak terlalu masalah description. Oke. Yang habis itu kita mulai dengan kita mau buat alis gitu ya. Ini alisnya terserah mau ngambil dari surface yang ada di sini boleh, enggak juga boleh ya. Oke, kita coba ini kita ngambil dari sini. Ini saya ambil di sini aja. Ini kurang lebih alisnya gini ya. Gitu ya. Terus simetrisnya kita nyalain kurang lebih gini ya. Habis itu saya mau duplikat gitu ya. Kita flip terus kita pakai bend. Ya, ini saya coba tarik keluar kurang lebih gitu ya. Object mode. Nih. Habis itu saya perlu kumisnya. Terus ini di-erase supaya kita bisa mendekin bagian pinggirnya ini kita orient lagi 0,02. Oke. Biar gitu ya. Oke. Ternyata nggak itu ya. Nggak update ke samping. Kurang lebih gitu, flip. Oke, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi biarin aja. Nah, ada ya. Dah, ini dah, ini juga kita mau duplikat. Kalau sudah kita mau kasih noise sedikit. Dah, tuh supaya nggak kelihatan terlalu rapi kita susunannya. Wireframe-nya kita bikin kita flip juga. Nah, itu ya. Kurang lebih gitu. Habis itu bagian apa namanya? Kepala. Kalau ini sudah, saya coba ini ya. Prosedurnya sama aja. Kepalanya itu saya coba bikin. Padahal ini udah ada update-nya, tapi dia nggak mau nampilin. Oke lah, biarin aja. Terus kita coba ke outline. Ini coba kita convert, modify, convert X-Gen primitive. Nah, itu udah keluar. Gitu ya. Terus ini keseluruhan kita select. Gitu ya. Nah, tuh. Ini kita combine. Yang tadi semuanya kita ganti, kita delete. Nah, itu. Ini ngembaliin bagian atasnya yang agak. Ini langsung aja. Terus ini biasanya udah gitu ya. Nah, ini ya, dibuatin hairnya. Saya bilangin sign. Gitu ya. Kurang lebih gini ya. Nah, itu. Ini juga saya lihat. Ini lebih mudah waktu kita coba manage terus ke atribut apa namanya. Ini kayaknya kurang banyak ya. Lebih mudah waktu kita coba manage description ya. Nah, gitu ya. Ini kita coba simpen terus di hide. Nah, ini kurang lebih gini. Tuh. Gitu ya, gantung ininya juga. Ini arahnya masukin di sini. Kalau dari samping gini nggak kelihatan deh, kalau dari depan kelihatan. Itu ya. Gitu ya. Dah, yang pertama gitu ya. Yang pertama ini dulu nih, dua ini kita jadiin satu aja ya. Ini bisa diduplikat terus didouble juga bisa. Nah, di sini kita perlu delete kita ke outliner ini yang pertama ini supaya gitu ya, note yang barusan kita pakai bisa kebuang gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kalau sudah tinggal kepala dulu nih, alis gitu ya. Nah, karena ini udah di isolate bagian yang mau
kita kasih SGen langsung aja. Gitu ya. Ini langsung aja groomable spline gitu ya, generate-nya random, terus kita create dia. Nah, itu ya. Oke, ini mulai keluar dulu. Terus di sini kita coba pakai 3 ini juga lengthnya ininya 0,2. Ini kurang lebih gini lah. Oke, kita lanjut nih buat ini kalau kita tampilin. Nah, kita ke Xgen lagi. Habis itu density-nya ini di sini kita taruh aja rambutnya. Terus kita tampilin ini aja ya, update create gitu ya. Kelihatan? Terus create. Kalau sudah, sebentar. Supaya kita ngeditnya enak, ini jangan lupa gitu. Atribut CV-nya kita naikin. Ini yang saya jadi 5 groomable. Kita mau pakai groomable. Kita perlu arah panjangnya kita naikin dari 5 ke tadi kan 10, 3 aja kurang ya. Kita mau kasih 8 gitu ya. Dah, lebih kali ya. 15 update-nya kayak 15. Dah ya. Habis itu ini di bagian bawah ada taper kita naikin 0,8 gitu ya, 9. Terus kalau di preview nggak kelihatan. Kalau udah di primitif nih udah pasti kita buat saya tambahin 5. Ini kenapa kita kasih taper supaya bagian ujungnya menipis, sedangkan gitu ya. Mulainya itu dari tengah supaya bagian pangkalnya itu masih kelihatan. Habis itu udah pasti taper nih mulai dari kalau kita balik ke groomer ya. Density-nya bisa dinaikin nggak masalah. Dah, 8 mungkin. Kalau udah ke grooming, bagian bawahnya masih ini ya. Kita tambahin jadi berapa nih? 3. Enggak deh. Ini biar nggak berat. Kurang kali itu. Jarang-jarang. 5. Kalau ini udah, kita langsung aja. Di sini saya mau pakai orient aja. Gitu ya. Saya kerja di sebelah kiri aja. Itu ya. Habis itu sekarang kita ke grooming. Langsung aja saya udah pasti ini di sini kita mau orient dulu supaya arah gitunya benar gitu ya. Ini saya tarik ke depan dulu gitu ya. Dah, terus sebelah sini gitu. Nah, kalau udah kita flip gitu ya. Flipnya hati-hati jangan sampai kebalik. Kalau ini sudah, kita mau pakai band supaya tipnya bisa kita itu ya. Ini bagian-bagian ininya, gitu ya. Terus kita flip. Nah, kalau udah terus kita pakai band supaya bagian pinggir sini kita arahin sedikit kuncup ya dulu. Dah, terus flip lagi, tampilin lagi, gitu ya. Terus di sini juga ada ripple, supaya dia lebih itu ya. Kalau di di itu kan ada pins gitu ya. Ini kayak pins tapi bisa arah kebalik gitu. Nah, itu terutama di sini. Nah, itu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini langsung kita flip aja biar sebelahnya ikut. Kurang lebih gitu ya. Nah, terakhir kita pakai noise gitu ya. Terutama bagian tipnya kita perbesar sekitar 0,5 supaya nggak terlalu rapih gitu. Ada random sedikit. Terus flip. Kalau ini sudah, gitu ya. Terus kalau ini kan udah ya. Terus kalau ini sudah saya kita mau ke outliner, saya nggak balikin workspace-nya ke awal supaya nggak terlalu rusak, jadi kita bisa bolak-balik aja. Ini collection-nya saya select, terus langsung aja saya convert gitu ya, terutama di bagian tengah sini. Ini sebelum saya convert, kalau kita buka di Windows rendering Hypershade, itu dia udah buat hair yang baru gitu. Terus kita flip
physical hair shader. Ini kan di bagian sini bandnya ya. Ini yang 3 di awal saya delete. Terus ini yang baru saya buka gitu ya. Terus kalau berantakan. Oke ya. Nah, ini collectionnya saya assign ininya. Assign. Nah, dia tuh nanti masuk gitu ya. Oke. Dah, ini sementara kalau udah di assign apa nih? Cannot add following out. Oke, biarin aja. Ini collectionnya. Terus saya mau convert ke polygon supaya nggak repot gitu ya. Pada dia. Convert. Ini terakhir. Convert xgen primitive to polygon. Nah, ini agak tegak. Nih ya, dah. Terus kalau kita lihat, dia setiap lembarnya dibikin jadi satu. Ini yang agak masalah. Karena jadi banyak banget gitu. Maka dari itu, ini saya mau combine. Nah, ini combine-nya udah. Terus ini, setelah di-combine, polygon hasil convert-nya dan collection-nya, ini saya delete aja. Nah, ini sisanya polygon. Kita kalau dilihat kan di sini. Jadi bagian gitu ya. Ini poligonnya kita mau assign apa tadi? Higher ini apa? Physical shader. Kalau rusak gitu ya. Dah. Ini kalau kita udah ini saya coba apa namanya? Udah assign, kita ke atribut editor. Nih di sini. Nah, ini baru ini kita gelapin, ini select aja. Nah, itu gitu ya. Ini kalau kita lihat kan tip colornya juga masih terlalu terlalu terang gitu ya. Ini kalau ke outliner presentation kita apply yang gelap lah. Terus kita atribut. Nah di sini ya, tuh, dah. Ini kalau saya select dilepas nih ya. Terus ada highlight nih kayak spekular kalau di objek nih. Saya redupin aja kalau terlalu ini mengkilap sekali. Nah, secondary, glint, itu kita kecil-kecilin. Supaya dia nggak terlalu mengkilap. Gitu ya. Nah, dah, iris saya pikir tuh, kelihatan? Gitu ya. Ini rambutnya kayak iris. Kamu bisa adjust dia lebih itu lagi. Gitu ya. Nih. Dah. Ini kalau berjarak gitu, ini kita bisa tarik ke dalam. Gitu ya. Oke, nah. Selanjutnya nih selanjutnya tadi apa ya? Nah, ini sekarang bagian kumisnya kita ke xgen lagi. Nah, gitu ya. Dan ini kita mau assign satu description lagi, gitu ya, dengan collection juga, yang collection sebelumnya udah di delete. Ini tinggal kita create aja. Kita pakai 3, ini 0,2 gitu ya, terus langsung di gitu ya. Dah. Terus ini sama kita jadiin 5. Oke. Oh. Habis itu primitif ini sama sama ini 10. Jangan lupa tapernya